Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Yusuf. Kali ini saya akan membahas terkait dengan jenis resiko yang ada di perbankan syariah. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan berikut ini. Penjelasan jenis resiko perbankan syariah. Nah, berdasarkan PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 jenis yang dihadapi bank Islam, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Nah, 8 risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan 2 risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam. Nah, lalu apa saja? Yang pertama ada risiko kredit. Apa sih risiko kredit? Nah, risiko kredit itu adalah risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar atau default risk. Risiko pembiayaan atau finance risk, risiko penurunan rating atau downgrading risk, dan juga risiko penyelesaian atau settlement risk. Termasuk dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi timbul akibat terkonsentrasinya penyaluran dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor, dan atau area geografis yang tertentu, yang menimbulkan kerugian cukup besar dan mengancam kelangsungan bisnis bank Islam. Kedua, ada risiko pasar. Risiko pasar yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh atau yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan option. Nah, risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas bank seperti kegiatannya treasure dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang, maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana atau pinjaman dan bentuk sejenis, dan kegiatan pendanaan yang penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Nah, likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang normal. Nah, selanjutnya yang keempat ada risiko hukum. Nah, risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya tuntutan secara hukum dan ketidakperaturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, risiko ini tidak berbeda dengan risiko yang dialami oleh bank konvensional. Selanjutnya yang kelima ada risiko reputasi. Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. Yang keenam, risiko strategik. Risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Sedangkan yang ketujuh ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan berprinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada bank konvensional, bank syariah diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat Islam. Islam harus menjadi identitas bank yang mewarnai kegiatan operasional dan bisnis bank. Kepatuhan terhadap peraturan syariah ini harus menjadi fitur utama dan dalam perbankan Islam. Ketidakpatuhan terhadap syariah akan membawa dampak negatif bagi bank Islam. Bank Islam akan kehilangan citra dan karakter kunci yang membedakannya dengan bank konvensional. Selanjutnya yang ke-8 ada resiko imbal hasil. Nah, resiko imbal hasil ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank
dari penyaluran dana ke debitur. Nah, bagi nasabah rasional, terjadinya perubahan ekspektasi imbal hasil akan mempengaruhi perilakunya. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank, turunnya pendapatan bagi hasil bank dan dari debitur, dan gagal bayarnya debitur. Dan faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Yang kesembilan ada risiko investasi. Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas operasi atau laba neto usaha debitur. Jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Nah, yang ke-10 ada risiko mata uang. Nah, tanggung jawab untuk menentukan kebijakan terdapat banyak aktivitas bank yang melibatkan pengambilan risiko. Tetapi hanya sedikit aktivitas yang dilakukan bank ketika mengalami kerugian dengan begitu cepat seperti dalam transaksi valuta asing yang tidak diketahui. Inilah yang menjadi penyebab mengapa manajemen risiko mata uang harus dapat diperhatikan dari manajemen senior dan dewan bank tersebut. Direksi harus menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip manajemen risiko mata uang. Hal ini secara khusus harus mencakup penetapan batasan-batasan yang tepat terhadap risiko yang diambil oleh bank dalam bisnis valuta asing, dan menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa ada prosedur kontrol internal yang mencakup bidang bisnis bank ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam kata atau penjelasan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.